Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi komunitas terapis Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Kamaluddin Ikrom dari Sidoarjo dalam audio materi komunitas terapis Indonesia. Seperti biasa, saya ditemani dengan salah seorang narasumber komunitas terapis Indonesia. Kali ini saya sudah bersama Bapak Irwan Dwi Kustanto. Bapak Irwan di sini akan menjelaskan sebuah terapi yang unik yang cukup bermanfaat untuk mendukung kegiatan terapi yang kita geluti. Terapi ini Pak Irwan menyebutnya terapi energi fokus ya. Seperti apa? Yuk kita langsung tanyakan kepada Pak Irwan Dwi Kustanto. Pak Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Romi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Pak Irwan sendiri bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat Alhamdulillah ya? Berkat doa Mas Romi dan teman-teman semua sehat. Alhamdulillah, sudah lama sekali Pak Irwan nggak ngobrol-ngobrol ini. belum lama, baru kemarin. Oh baru kemarin, ya. Baru kemarin. Alhamdulillah. Pak Irwan, kita akan membicarakan tentang terapi energi fokus Pak Irwan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita bisa perdengarkan sebuah audio dari teman kita ini ya, dari Bapak Muhtari, salah satu anggota Komunitas Terapis Indonesia yang juga merasakan manfaat dari terapi ini Pak Irwan. Monggo Mas Romi. Saya itu pernah kena penyakit tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa kencing, kurang lebih ada 1 tahun. Akan tetapi yang paling parah pada bulan Oktober kemarin, itu saya mulai tidak bisa kencing, ya bisa tapi lama sekali ya. Di belakang itu sampai 5-10 menit karena keluarnya itu sedikit. Sementara dokter menganjurkan harus banyak minum. Akan tetapi sering banyak minum, semakin besar perut saya ini semakin kembung tapi tetap tidak bisa keluar. Akhirnya tanggal 9 Oktober saya pergi ke dokter, dipasang kateter atau dipasang selang supaya bisa keluar. Ya bisa keluar, tapi selama 1 minggu. Selama satu minggu itu saya merasa beban yang paling berat karena kemana-mana sambil membawa selang dan kantong kencing tersebut. Dan setelah dapat 1 minggu, keluar kencing itu mulai agak susah kembali. Dan hari yang ke-8 tambah nggak bisa keluar, sampai saya itu merasa kesakitan. Kemudian pada tanggal 17 Oktober hari Kamis waktu itu, saya pergi ke dokter lagi untuk dilepas kateter. Setelah dilepas kateternya, masih saja belum bisa keluar. Sampai saya itu sakitnya bukan main. Bahkan sebelum dilepas kateternya itu, sambungannya yang ke selang besar itu saya lepas sendiri. Saya kira itu mungkin tersumbat atau buntu di selang yang masuk ke dalam kelaminnya. Ternyata tidak. Akhirnya saya memaksa dilepas. Yaitu lagi dilepas pun masih belum bisa keluar. Akhirnya saya itu nge-share ke grup KTI ini. Ada salah satu narasumber kita yaitu Pak Irwan menyarankan saya. Beliau bilang, Pak Muhtar nurut saja apa yang saya perintahkan. Pak Muhtar hanya tinggal menjawab iya saja. Begitu kata beliau.
Akhirnya saya ya nurut saja apa yang disuruh oleh Pak Irwan itu. Pak Irwan menyarankan suruh mengikhlaskan, pasrah, apa katanya Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga saya sambil berdoa sesuai dengan kemampuan saya banyak-banyak memperbanyak bacaan ya Jabar, yang Kohar, yang Koi, ya Matin, terus sambil mengikhlaskan penyakit saya ini. Kemudian oleh Pak Irwan saya juga disuruh buang napas, ambil napas, seakan-akan ada sinar, ada cahaya masuk dari ubun-ubun saya, ditarik ke belakang kepala, turun ke punggung, menuju ke kelamin, seakan-akan cahaya tersebut membakar penyakit yang ada di dalam kelamin saya. Kemudian oleh Pak Irwan disuruh melepaskan kembali biar sinar tersebut pergi dengan sendirinya. Terus menerus saya disuruh seperti itu, disuruh mengikhlaskan, apakah serah kehendak Allah. Akhirnya setelah maaf ini pada waktu itu waktunya jam 4:30 sore hari Kamis. Kemudian pada maghrib saya itu mau keluar setelah sholatnya itu belum selesai. Akhirnya saya tinggal kira-kira mungkin 1 menit, saya itu sampai tak kuat. Akhirnya saya tidur sambil kencing, tapi saya pakai pampers. Terus akhirnya seakan-akan saya itu mengeluarkan sesuatu ya dari dalam itu, dari kelaminnya, seperti ada yang jalan dari kelaminnya itu. Akhirnya saya keluar seperti ada sesuatu yang keluar dari kelamin itu bersamaan dengan kencingnya. Setelah itu saya itu bersyukur, alhamdulillah, dalam hati itu bisa keluar. Saya juga nggak sempat melihat apa yang keluar dari kelamin saya itu, karena saya pakai pampers dan sampai pampersnya itu penuh karena keluar terus. Akhirnya saya lepas buru-buru, jadi saya nggak sempat lihat apa yang keluar. Akhirnya saya ke dokter. Besoknya juga saya cerita lagi sama Pak Irwan, ya disuruh mengikhlaskan, disuruh pasrah. Nah, seperti itulah pengalaman saya, semakin lama semakin baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang penyakit saya itu, atau saya tidak bisa kencing, sekarang menjadi lancar, bebas. Dan hasil USG-nya negatif. Ya alhamdulillah, mungkin itu berkah doa dari semua teman-teman yang dengar keluhan saya pada waktu itu. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakit saya. Ya, Pak Irwan, ya sudah kita dengarkan bersama. Seperti apa itu Pak Irwan? Kalau bisa Pak Irwan menjelaskan apa yang dirasakan oleh Pak Mukhtar tadi. Energi fokus ini sebenarnya saya hanya mengutip saja dari istilah yang diberikan oleh Bapak Adi W. Gunawan dalam bukunya Mind Body Medicine. Yeah. Itu di salah satu di antara cara mengobati psikosomatis ya. Itu bagian yang ke-10. Ada 15 yang ditawarkan caranya, tetapi energi
energi fokus ini yang ke-10. Saya ambil dari situ. Cuma memang di buku itu tidak dijelaskan bagaimana teknik yang praktisnya begitu. Iya. Hanya dijelaskan bahwa energi fokus itu ada yang formil dan ada yang non formil. Iya. Jadi yang formil seperti yang sudah diperdengarkan seringkali oleh Master Lutfi, misalnya Reiki, Prana, lalu ada quantum touch misalnya dan lain-lainnya, itu yang di institusional ya, yang diinstitusikan, yang dilembagakan gitu. Jadi penyembuhan itu dibikin strukturnya, sistematisnya sampai organisasinya, itu yang dimaksud dengan formal. Sedangkan non formal ini yang lain-lainnya yang tidak di dalam penamaan seperti itu. Nah, saya pernah belajar prana memang, cuma sekarang sudah saya tinggalkan. Iya. Kemudian dari guru prana itu bernama Pak Dedi Cipto memberikan satu teknik namanya cahaya putih yang sering dipakai di sebuah stasiun radio di Jakarta. Begitu. Nah, ini saya pakai, tapi memang di dalamnya sudah saya kombinasikan dengan kemampuan-kemampuan lain. Begitu. Iya. Jadi energi yang saya pakai bukan lagi energi Ki atau Chi yang dari teman-teman Reiki atau Prana, tetapi dengan energi lain. Gitu, menurut kepercayaan saya. Saya komunikasikan juga dengan hipnoterapi, yaitu dengan cara membuat subjek dalam keadaan trans ya. Nah, tapi nanti pelan-pelan saya jelaskan ini. Ini hanya untuk memberikan semacam sebetulnya energi fokus itu apa, segitu ya. Kemudian apakah itu masuk akal begitu? Karena nanti di akhir dari pembicaraan kita ini jangan sampai berkesimpulan Pak Irwan dukun gitu. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal kok diberikan di dalam komunitas terapis ini. Jadi ini ingin saya garis bawah, disclaimer dulu ya Mas. Iya. Jadi bahwa saya bukan dokter pertama. Iya. Kedua, saya juga bukan guru biologi. Jadi ketika nanti menjelaskan hal-hal yang sifatnya anatomi, tolong master-master lain membantu saya begitu. Termasuk Mas Romi gitu. Mas Romi membantu saya untuk menjelaskan ini pada teman-teman. Iya. Jadi sebenarnya dugaan para ahli itu bahwa 95 sampai 99% penyakit fisik disebabkan oleh mental, oleh psikis, itu saya percaya saja. Jadi asumsi saya bahwa orang-orang yang berpenyakit fisik itu pasti diawali dengan kondisi psikis yang kurang stabil begitu. Oleh sebab itu tugas saya kalau diminta tolong oleh teman-teman itu, maka yang pertama-tama saya kejar dulu adalah bagaimana energi emosi yang terperangkap di tubuh itu bisa keluar dulu begitu. Gitu. Jadi, nah lalu peran dari hipnoterapi di sini sangat besar. Alhamdulillah saya sempat belajar gitu. Jadi walaupun tidak dengan protokol yang ketat begitu, itu saya manfaatkan juga seperti yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, misalnya oleh Master Rosihan ya, mengkombinasikan beberapa metodologi untuk penyembuhan pasien lewat misalnya refleksi, meridian, lalu sport massage, segmen massage dicampur begitu. Nah, itu juga saya lakukan. Itu Mas Romi. Jadi pertama untuk bisa menjelaskan kenapa kok metode ini efektif begitu, maka teman-teman sebaiknya mengetahui bahwa apa hubungan pikiran dan fisik gitu. Kok Pak Irwan menyembuhkan fisik lewat penyembuhan atau keseimbangan pikiran atau emosi begitu. Di mana letak tolerasinya gitu, keterkaitannya gitu. Oleh sebab itu kita coba mengetahui dulu. Nah, seperti yang di dalam referensi Mas Romi, di dalam kedokteran itu ada yang disebut placebo. Placebo. Ya, placebo itu suatu dampak atau impact dari sebuah keyakinan terhadap
satu benda atau yang dianggap oleh pasien itu obat, yang sebenarnya bukan obat, tetapi karena dia yakin oleh perkataan dokternya atau keyakinan diri sendiri atau oleh berita, maka benda itu menjadi berefek obat. Iya. Gitu. Tetapi sebaliknya juga bisa demikian. Dia hanya sekedar benda biasa, itu entah air, entah makanan biasa, tetapi diberi sugesti dengan bahwa itu racun, dia akan jadi racun, itu namanya nocebo. Jadi kebalikan dari placebo jadi nocebo. Jadi ketika Mas Romi dikasih makan, Mas jangan dimakan itu, wah saya telan, itu racun loh Mas gitu. Padahal itu coklat gitu, maka Mas Romi akan segera memuntahkan gitu. Bisa jadi Mas Romi akan pusing-pusing gitu. Bisa jadi itu bukan kerja dari coklat itu. Itu kerja dari pikiran Mas Romi. Pikiran yang meyakini, Pak ya. Jadi pikiran meyakini. Nah, bagaimana prosesnya nanti bisa coba saya sedikit jelaskan ya. Iya. Nah, dari situlah kita meyakini, saya beranggapan bahwa itu sangat ampuh untuk mengutik pikiran, untuk menselaraskan fisiknya, begitu Pak. Iya. Yang kedua, penemuan atau penelitian dari Masaru Emoto dari Jepang yang meneliti tentang air, bagaimana efek dari sebuah program pikiran yang terwujud dalam kata-kata begitu, tapi nggak harus kata-kata, bisa rasa juga bisa, yang difokuskan ke air. Maka air itu telah diteliti dengan sebuah foto yang sangat canggih. Jadi air itu dibekukan Mas Romi saat 25 sampai 30 minus derajat. Ketika air itu netral-netral saja, ya warnanya seperti itu, begitu. Anggaplah seperti X ya. Nah, ketika air itu didoakan, disebut, dipuji-puji, kamu baik, kamu indah gitu, dipuji-puji oleh manusia, atau dirasakan dalam hati, diniatkan ke dalam air itu, atau kalau Mas Emoto menuliskan kata-kata yang baik di dalam gelas itu, lalu dibekukan. Nah, ketika difoto berubah Mas Romi menjadi sangat indah kristalnya. Kristalnya berubah jadi sangat indah. Ya, jadi ketika itu dibekukan lalu difoto ulang gitu, dia berubah menjadi Y. Jadi bagus, indah gitu ya. Tetapi ketika air itu diolok-olok, kamu bodoh, kamu bla 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 begitu, yang jelek-jelek, yang negatif, itu berubah juga menjadi yang sangat buruk. Betul, dihujat, dia sangat buruk. Maka saya dari pengalaman itu Mas Romi sudah bertahun-tahun ini, ada kalau 5 tahun saya tidak menonton berita lagi, jadi saya tidak menonton TV lagi untuk menjaga pikiran saya tetap menghindari semacam itu. Teman-teman bisa rasakan selama pemilu kemarin, teman-teman sudah banyak hujat dan menghujat gitu. Bagaimana rasanya hidup di dalam semacam itu gitu. Karena sebagian besar dari tubuh kita kan air, Mas. Oh iya, Pak. Ya, begitu kita mengisi pikiran kita, pendengaran kita dengan kata-kata yang negatif, olok sana, olok sini, hujat sana, hujat sini, kita terbawa emosi. Betul. Bisa kita membela, bisa kita menambahkan gitu kan. Kalau kita membela yang satu, berarti kita rasa kesalnya ada juga, marahnya ada juga, bencinya ada juga. Gitu. Jadi itu membuat darah kita menjadi, kalau dalam konteks dalam penelitian ini, menjadi buruk. Jadi buruk, Pak ya. Mudah terserang penyakit justru ya, Pak. Betul. Nah, dari dua hal itu sudah tergambar Mas Romi ya, sedikit tergambar ya, bagaimana pikiran mempengaruhi benda fisik. Iya. Nah, yang ketiga adalah hukum pikiran. Dari beberapa hukum pikiran, kalau di buku Pak Adi itu ada 12, salah satunya adalah sesuatu yang diharapkan oleh pikiran, kecenderungannya terlaksana dalam real. Gitu. Jadi hukumnya semacam itu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, itu akan real. Gitu. Baik kita mengharapkan kesembuhan ataupun mengharapkan ketidaksembuhan, dua-duanya bisa terjadi. Pak Irwan, kok ada orang tidak mengharapkan ketidaksembuhan? Ada, Mas. Ketika dia mendapatkan secondary gain,
Dia Sekundari. mendapatkan, ya, jadi mendapatkan kenikmatan sekunder. Dapat keuntungan. Misalnya gimana? Contohnya gimana? Ya, dapat keuntungan sekunder. Misalnya gimana? Misalnya seorang istri yang pusing kepala terus misalnya, Iya. gitu. Ternyata dia mendapatkan keuntungan dari mana? Ketika dia tidak pusing, gitu. Iya. Jadi dia sembuh, dia nggak ada yang memperhatikan. Begitu dia pusing, gitu, anaknya kenapa mama, gitu, suaminya, aduh, mama sakit apa, begitu. Semuanya perhatikan. Nah, dia mendapatkan keuntungan itu, akhirnya dia membuat pikirannya itu Iya. ke dalam fisiknya, jadi membuat pusing terus-menerus. Gitu ya. Pas diperiksa oleh dokter, tidak ada hal yang menyebabkan pusing itu di fisiknya, gitu. Iya. Jadi dia mendapatkan keuntungan yang sekunder sehingga dia mempertahankan penyakitnya. Gitu, aneh kan Mas ya? Iya. Jadi ada orang yang mempertahankan penyakitnya. Jadi saya bilang, jadi pikiran ini bila dia mengharapkan sesuatu, itu yang harus terjadi. Tapi jarang disadari Pak ya, kalau seperti kasusnya istri yang pusing itu ya. Kadang-kadang dia tidak Itulah. menyadari ya. Karena itu pekerjaan bawah sadar, yang disebut bawah sadar kan tidak disadari ya. Iya benar. Gitu. Yang makanya orang menyebut itu bawah sadar atau tidak sadar itu karena memang bawah sadar tidak menyadari apa yang dikerjakannya. Iya Pak. Dan kadang-kadang kesadaran juga tidak mengerti pekerjaan bawah sadar itu. Gitu. Ini nanti ada pembahasan tersendiri di kapan ya saya bisa memberikan ini ya kepada teman-teman ini. Jadi unik dan kita bisa ketawa-tawa sendiri kalau misalnya kita belajar tentang sadar dan bawah sadar. Ya, suatu hari nanti ya Mas ya. Iya Pak. Ya, jadi kita lanjutkan untuk ini. Dari ketiga hal ini saja sudah terbayanglah oleh teman-teman bahwa pikiran bisa mempengaruhi fisik. Itu pun sebaliknya Mas, fisik juga akhirnya nanti bisa mempengaruhi pikiran. Begitu. Ya, Kalau ada kalimat mensana in corpore sano itu seperti apa itu Pak? Itu sebetulnya kalau yang kita ketahui kan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu ya. Tetapi itu di dalam bukunya Pak Adi sendiri itu sebetulnya itu pendapat yang salah. Sebetulnya di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, begitu. Seharusnya seperti itu. Jadi, tetapi oke lah kita tidak memperbincangkan bahasa itu. Tapi yang jelas bahwa pikiran sangat berpengaruh besar terhadap badan kita, dan badan kita juga mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau badan kita juga kurang sehat, begitu, maka juga pikiran juga menjadi lebih rentan terhadap emosi-emosi negatif, mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Betul, mengeluh dan sebagainya. Itu Mas Romi. Jadi kalau ini dipahami, maka teman-teman akan lebih mudah mengerti tentang energi fokus ini. Itu sebelum saya masuk ke dalam energi fokus yang tekniknya begitu, karena teknik itu sangat mudah dimengerti. Lebih baik saya bicara satu lagi tentang bagaimana pikiran dan jasad ini, badan ini saling mengaruhi dalam lebih detail begitu Mas. Jadi saya rasa teman-teman kan sudah pernah belajar sistem saraf ya, pernah belajar juga sistem endokrin. Betul. Nah, dua sistem ini sangat berpengaruh di dalam hubungan antara pikiran dan badan yang berpengaruh pada psikosomatis. Jadi banyak di antara penyakit-penyakit yang kita alami atau masyarakat alami yang itu merupakan penyebabnya dari pikirannya begitu. Iya Pak. Bukan lagi dari fisik yang memang betul ya, polusi udara, kemudian makanan, minuman yang kita masukin dalam tubuh kita berpengaruh besar. Tetapi juga banyak, karena sekarang ini eranya sudah era informasi, kita dibanjiri dengan derasnya informasi, Mas Romi, sehingga pikiran kita menjadi overload. Dan overloadnya sayangnya itu yang lebih besar negatifnya. Dan menurut para ahli,
sehari itu kita mendengarkan 65.000 ide gitu loh. Jadi banyak sekali, dan ide-ide itu yang buruk-buruknya juga lebih banyak daripada yang positifnya, baiknya. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita memikirkan sesuatu, katakanlah takut gitu Mas ya, pikiran yang emosi itu membuat kita takut, itu kelenjar yang bekerja dalam tubuh kita sampai 30 kelenjar Mas, untuk mempersiapkan diri kita melawan rasa takut itu. Padahal rasa takut itu juga belum tentu terjadi saat itu. Betul. Tetapi tubuh sudah sedemikian rupa menyiapkan diri untuk mempertahankannya. Karena di dalam otak kita ada namanya otak primitif. Otak primitif ini menyiapkan kita untuk melawan, jadi fight gitu, atau menghindar, lari atau flight gitu. Itu otak primitif kita, seperti otak ular ya, otak reptil itu. Reptil tuh nggak punya rasa sedih, rasa takut itu dia nggak punya. Dia taunya dia melawan atau dia pergi begitu. Nah, di dalam otak kita juga ada otak primitif semacam itu. Nah itu saraf yang bekerja untuk membuat kita lari atau kita melawan, itu namanya saraf simpatik. Dia ada di namanya medula oblongata. Jadi gini, gampangnya, sederhananya gini lah. Kita punya otak ya Mas ya, punya otak yang terdiri dari katakanlah 3 susunan saraf otak ini. Pertama otak besar, di bawahnya itu ada batang otak, di bawahnya lagi ada medula spinalis, itu susunan saraf tulang belakang ya. Nah otak besar ini nanti yang berperan sebagai kesadaran Mas, bagi kesadaran kita tuh adanya di otak besar ini. Lalu di bawahnya itu ada otak kecil, batang otak. Jadi batang otak ini yang kalau dalam ilmu kedokteran sekarang menentukan orang ini mati atau hidup. Oh iya, betul Pak. Jadi kalau jantungnya berhenti, batang otak masih bekerja, masih dianggap hidup. Ya, oleh sebab itu dokter akan berusaha mengejutkan jantungnya supaya berdenyut kembali. Gitu. Tapi kalau jantungnya masih berdenyut, batang otaknya sudah nggak ada, sebetulnya itu sudah dianggap tidak ada. Kan bisa terjadi juga dengan jantung sekarang dipompa lewat mesin begitu. Betul Pak. Tapi batang otaknya sudah tidak bekerja. Nah, batang otak ini terdiri dari 3, yaitu otak kecil, lalu ada di situ namanya medula oblongata, dan ada jembatannya, jembatan Parol namanya, atau jembatan Pons Parol. Nah, ya itu jadi rangsang yang masuk dari luar, yang baik itu lewat kulit kita, pendengaran sebagainya, itu nanti akan dibawa ke sumsum ruas saraf tulang belakang. Itu juga dibagi lagi Mas, dari mulai sentral, torakal, lumbal, dan sakral ya. Itu berbeda gardunya istilahnya, berbeda gardunya. Jadi kalau gerak bawah sama gerak atas itu beda begitu. Lalu masuk ke atas nanti ke medula oblongata, dan disambungkan oleh pons masuk ke korteks. Nah itu disadari oleh korteks, oleh otak besar kita. Apakah ini perlu direspon? Jadi kalau cubitan itu responnya si korteks menyangka bahwa ini cubitan dari orang yang tidak dikenal atau lawan, berarti nanti otak akan memerintahkan pusat saraf itu ke otak tadi ke medula oblongata untuk menggerakkan otot supaya dia menangkis atau menghindar, gitu. Tetapi kalau misalnya nanti otak besarnya menyangka bahwa ini cubitan dari pacarnya, misalnya orang masuk dicubit pacar, dia maka otak besarnya akan mengerti gitu, dan akan memerintahkan biarkan saja. Biarkan saja. Jadi berarti dia akan mengirimkan sebuah respon unsur-unsur kimia ke dalam ototnya untuk menahan rasa sakit itu. Jadi terjadi analgesik Mas. Jadi terjadi mati rasa sebagian dari kulit dia. Dari kulit yang dicubit itu jadi tidak terasa. Bahkan rasanya malah
lebih enak begitu Mas. Ya. Gitu. Dalam hatinya lagi dong cubit lagi begitu. Iya. Itu padahal sebetulnya rasanya sama saja Mas. Iya. Itu rasanya cubitan yang pertama tadi dengan yang kedua itu sebetulnya tekanannya sama. Iya. Yang menerima sarafnya itu juga sama. Gitu. Tetapi responnya dari otak besar itu berbeda. Iya, betul. Oleh sebab itu maka persepsi korteks itu yang mempengaruhi dari respon yang diberikan oleh tubuh. Iya. Gitu. Apakah nanti respon tubuh itu akan memberikan tubuh itu semacam yang berpengaruh nih nanti ada dopamin, ada endorfin gitu Mas. Jadi semacam hormon-hormon kesenangan gitu betul. kepada tubuh sehingga tubuh merasa lebih nyaman, lebih tenang. Walaupun itu dicubit begitu. Iya. Gitu. Nah, di sanalah sebetulnya peran pikiran kepada respon yang diberikan dari luar begitu Pak. Betul sekali Pak. Nah, oleh sebab itu kita mengerti bahwa pikiran kita inilah sebetulnya yang menjadi menjadi dasar Channelnya, utama menjadi dasar utama untuk memberikan respon kepada tubuh kita ini. Apakah nanti penyakit atau kenikmatan itu dari pikiran itu. Kira-kira jalannya seperti itu. Masuk akal nggak Mas itu? Masuk akal Pak. Jadi itu semacam faktor penentu yang paling utama ya Pak dari pikiran. Saya berpikir demikian, walaupun juga bisa sebaliknya dari badan ke pikiran juga bisa mengacaukan pikiran. Tetapi biasanya kalau pikirannya sudah dilatih menyadari akan sesuatu yang lebih besar daripada yang dipikirkan, itu akan lebih baik Mas begitu. Misalnya maksud saya gini. Tadi Mas ya, misalnya kita marah kepada teman sekerja kita misalnya di panti, kita bisa bekerja bersama-sama begitu. Satu teman punya perilaku yang kurang baik misalnya, katakanlah misalnya menaruh sesuatu di tempat yang kurang tepat, misalnya handuknya dia misalnya begitu. Kita sudah peringatkan dia berkali-kali, tapi tidak berubah-ubah gitu. Nah, maka respon yang kita berikan kan akhirnya kita menjadi jengah ya, menjadi kesal. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang kecil-kecil saja gitu. Tetapi karena terus-menerus akhirnya jadi besar, jadi akhirnya kita mulai merambat ke masalah-masalah lain, masalah makan dan sebagainya kita persoalkan juga. Padahal tadinya hanya sekedar handuk gitu. Nah, kalau kita berpikir sampai titik itu, maka itu akan membuat kita tadi bisa pusing kepala, bisa jengkel dan sebagainya. Tetapi kita bisa berpikir lebih jauh dari itu sih Mas. Gitu. Misalnya, oh ya ini teman saya harus hidup bersama dia, ini juga tunanetra gitu. Jadi misalnya, oh ini handuknya saya pindahkan saja, toh saya akan mendapatkan balasan dari yang kuasa misalnya. Nah semacam-macam itu, jadi kita berpikir lebih jauh dari itu, kadang-kadang bisa membuat pikiran kita lebih jernih Mas. Nah itu, jadi sampai di situ dulu. Kalau misalnya itu bisa dimengerti untuk menghantar kepada energi fokus ini, saya akan lanjutkan ke tahapan bagaimana energi fokus ini bekerja begitu. Ya, mungkin kita akan jelaskan di sesi berikutnya Pak ya, di audio berikutnya. Oke, Mas Romi. Ya. Baik, sahabat-sahabat KTI semuanya, penjelasan dari Pak Irwan akan kita sambung di audio berikutnya. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.